Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekanku semuanya. Apa kabarnya pagi hari ini? Kami sapa dulu dari yang paling jauh, dari yang di Purwokerto, Politeknik Pratama. Apa kabarnya? Semoga pagi yang cerah ini rekan-rekanku semua juga cerah dan tetap dalam keadaan sehat semuanya. Amin. Kami sapa juga rekan-rekan dari Universitas Telkom Semarang. Apa kabarnya Semarang pagi hari ini? Semoga juga cerah seperti yang ada di Solo dan tetap dalam keadaan sehat semuanya. Amin. Tidak lupa juga kami sapa yang dari STI Istiqom Kartasura. Apa kabarnya? Semoga juga rekan-rekanku semua dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Baik rekan-rekanku, untuk pagi hari ini mata kuliah ekonomi internasional kita mengambil materi pokok bahasan tentang proteksi. Sebelum kami memulai perkuliahan, saya ingatkan dulu rekan-rekanku semuanya untuk jangan lupa absensi nggih, siakat. Nah, nanti kalau saudara tidak absen rugi sendiri. Baik rekan-rekan, bisa kita mulai pembahasan untuk materi pokok bahasan tentang proteksi. Ada banyak proteksi dalam kaitannya perdagangan antar negara satu dengan negara yang lain. Proteksi diberikan dalam rangka untuk perlindungan baik pada industri atau pelaku ekonomi di dalam negeri. Ini umum dilakukan oleh negara-negara yang melakukan perdagangan antar negara satu dengan negara yang lain. Seperti dipahami, perdagangan internasional mempunyai efek baik ekonomi maupun non-ekonomi. Bagi suatu negara yang melakukan kegiatan perdagangan antara negara yang satu dengan negara yang lain, perlu memperhatikan kondisi pelaku usaha ataupun industri di dalam negeri. Karena apa? Kalau tidak dilakukan perlindungan, terkadang akan kalah. Seperti di Indonesia. Kalau kita melakukan perdagangan antar negara dalam hal teknologi informasi misalnya, atau teknologi elektronik misalnya, Indonesia akan kalah dengan negara-negara yang lain. Dengan Cina, dengan Jepang, maupun negara-negara Amerika dan Eropa. Nah, disinilah perlu adanya proteksi. Nanti akan kita bahas bagaimana proteksi, apa bentuknya, dan segala macam. Sebagai panduan perlu kami sampaikan bahwa kegiatan proteksi itu umum dilakukan, yaitu kegiatan perlindungan yang diberikan kepada industri atau pelaku ekonomi di dalam negeri. Tujuannya apa? Kalau tidak diberikan perlindungan akan kalah dengan persaingan yang terbuka lebar. Perlindungan dalam ekonomi dalam negeri ini diharapkan mampu untuk bersaing. Nah, barang-barang yang dipasarkan di dalam negeri, ada barang dari produksi dalam negeri, ada produksi dari barang-barang impor. Ini kalau di dalam negeri tidak dilindungi, kan kalah. Ada beberapa macam alasan mengapa proteksi itu dilakukan. Salah satunya adalah bagaimana produk di dalam negeri itu bisa aman pasarnya. Selain itu, bagaimana produk di dalam negeri itu bisa produksi lebih efisien. Dan pertimbangan-pertimbangan yang lain.
Di dalam perdagangan internasional, proteksi itu biasa atau lazim untuk dilakukan. Ada beberapa bentuk-bentuk dari proteksi. Yang pertama, bentuk dari proteksi adalah tarif atau biaya masuk. Tarif ini dibebankan kepada produk-produk yang ingin masuk dalam satu negara. Artinya apa? Bahwa setiap produk itu mau dijual dalam satu negara tertentu harus melalui yang namanya tarif atau biaya masuk. Kalau tidak mau bayar, ya tidak boleh masuk. Kenapa tarif dilakukan? Kalau tarif produk yang masuk ke dalam satu negara itu dibebankan oleh eksportir, otomatis kan harga pokok produksinya naik. Ya enggak? Sudah harga pokoknya naik karena dibebankan tarif, sehingga apa? Produksi dalam negeri akan terlindungi. Karena apa? Misalnya produknya sama, harganya beda. Di dalam negeri tidak kena tarif, di luar negeri kena tarif, sehingga harganya berbeda, lebih mahal yang impor. Paham ya? Tarif dibebankan kepada produk yang masuk dalam suatu negara. Kalau produk dalam masuk dalam suatu negara dibebankan oleh tarif, otomatis harga jualnya menjadi naik. Kalau harga jualnya naik, produk dalam negeri terlindungi. Pasar dalam negeri terjaga. Karena produknya mungkin sama, harganya berbeda. Itu bentuk proteksi yang pertama, yaitu tarif. Ada yang tanya dulu? Silakan, monggo. Kalau ada yang tanyakan. Kalau yang kedua, terkait dengan proteksi yang kedua adalah pelarangan impor. Pelarangan impor dilakukan dengan tujuan adalah produk dalam negeri tidak terganggu. Pasar tidak bergejolak dengan adanya produk impor. Pelarangan produk impor ini pada produk tertentu, barang-barang tertentu. Dan ini menjadi otoritas suatu negara. Tidak bisa negara yang lain mempengaruhi negara yang satu dalam rangka melarangan impor. Di Indonesia, pelarangan impor ada produk-produk tertentu. Yang mana produk itu untuk melindungi produk dalam negeri. Tapi terkadang sekarang juga sulit. Di pada praktek-praktek saat ini, saudara bisa melihat Indonesia negara agraris. Kalau ditanyakan oleh petani, jangan mengimpor beras. Tapi pemerintah mengimpor beras. Dengan alasan produk dalam negeri tidak mencukupi. Dengan alasan pada saat-saat tertentu ketika terjadi panen raya, kebutuhan akan pangan dalam negeri terganggu. Dan segala macam. Konsekuensi dari pelarangan impor ini biasanya terjadi penyelundupan. Terjadi pasar gelap. Kemarin Indonesia dengan negara-negara Eropa di mana di sana punya kebijakan tentang sawit, Indonesia kesulitan untuk menjual sawitnya. Pelarangan impor bagi suatu negara terkadang juga dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan non-ekonomi. Contoh ekspor produk kehutanan Indonesia, rotan atau kayu gelondongan. Itu negara-negara di barat, negara-negara di Eropa dengan green vote-nya,
kebijakan hijaunya, mereka tidak mau menerima produk-produk bentuk hasil kehutanan yang tidak diolah. Akhirnya kemudian terjadi negosiasi, ya rotan diolah jadi mebel rotan, kayu diolah jadi mebel kayu dulu. Bedanya tarif dengan pelarangan impor, kalau tarif itu sama-sama untuk melindungi industri dalam negeri, dalam rangka apa? Di luar ya boleh. Sehingga tarif itu punya dua keuntungan. Pendapatan dari pembayaran tarif atau biaya masuk juga mengamankan, melindungi industri di dalam negeri. Tetapi kalau maaf, pelarangan impor memang tidak boleh, dilarang untuk masuk barang dalam satu negara. Tujuannya sama, untuk melindungi industri dalam negeri. Itu yang kedua, terkait dengan macam proteksi. Nah, di depan kami sampaikan bahwa proteksi adalah perlindungan industri di dalam negeri dalam rangka mengamankan pasarnya. Kalau kita melakukan perdagangan antar negara dengan pertimbangan-pertimbangan ekonomi semata, kualitasnya mungkin karena perusahaan industri di luar negeri lebih teknologinya lebih maju, sehingga produktivitasnya menjadi lebih efisien. Bentuk proteksi yang ketiga adalah kuota. Tujuannya sama, untuk melindungi industri di dalam negeri. Tetapi kalau kuota ini adalah membatasi. Diberi kuota tertentu agar apa? Tidak bebas. Pembatasan barang-barang yang masuk boleh, tetapi dibatasi dalam jumlah volume tertentu. Agar apa? Agar industri dalam negeri juga tetap berjalan. Kasus contoh tadi Pak Jerry menyampaikan contoh untuk beras tadi. Beras itu meskipun yang diimpor berapa ratus ribu ton, tetapi kebutuhan dalam negeri lebih besar dari itu, sehingga dibatasi. Daging misalnya, daging sapi ternyata Indonesia juga impor, tapi dibatasi. Karena apa? Indonesia masyarakatnya, warganya juga peternak sapi. Beras juga demikian. Masyarakat di Indonesia sebagian besar ya mungkin adalah petani yang menghasilkan beras. Kalau impor tidak dibatasi, tidak ada kuota, impor masuk tidak ada batas, industri beras di dalam negeri, petani-petani akan kalah bersaing dengan produk. Jadi, kalau yang pertama tadi tarif, harga dinaikkan karena terkait dengan biaya masuk, otomatis barang yang dijual harganya menjadi lebih tinggi. Kalau yang kedua, pelarangan impor, ada produk-produk tertentu yang dilarang untuk diimpor masuk dalam satu negara, dengan harapan produk industri yang ada di dalam negeri terlindungi, aman pasarnya, aman tenaga kerja dan segala macam. Ini memang dilarang untuk impor. Tetapi kalau kuota ada pembatasan. Pembatasan tentang volume yang diimpor dalam satu negara. Tidak dilepas
kebijakan kuota ini diharapkan produk dalam negeri tetap berjalan, tapi produk dari luar masuk dengan batasan-batasan tertentu, dengan kuota tertentu. Ada yang pernah perdagangan antar negara, mengekspor barang misalnya, kira-kira rekan-rekan mahasiswa ada? Nah, mengekspor suatu negara hampir pasti ada batasannya, ada kuotanya. Tapi ada cerita teman Pak Jani punya teman itu eksportir beras organik. Saudara ingat, paham, beras organik itu beras yang diolah, ditanam secara organik, sehingga kesehatannya lebih terjaga. Cerita teman saya, ekspor beras organik ke Arab itu tanpa ada kuota. Berapapun yang akan dikirim siap diterima. Yang jadi masalah adalah produktivitasnya yang tidak mutu. Karena petani-petani kita sudah terbiasa menanam atau tanam beras padi dengan cara-cara yang konvensional. Yang dipupuk dengan pupuk kimia biar cepat tumbuhnya, ya di pestisida diobati dengan saprosi yang kimia dan segala macam. Pengairannya pun juga tidak diperhatikan. Jadi kuotanya tidak dibatasi, tapi justru produktivitas petani ini yang terbatas dengan sendirinya. Karena merubah mindset berpikirnya masih berpikir yang konvensional. Petani ya diraburi sehingga cepat tumbuh. Itu bentuk proteksi yang ketiga, yaitu kuota. Yaitu pembatasan dari barang-barang yang masuk dalam satu negara atau yang diimpor dalam satu negara. Silakan kalau ada yang tanyakan dulu, monggo. Ada enggak? Paham nggih? Yang pertama, tarif, pengenaan tarif atau biaya masuk barang suatu barang dalam satu negara. Yang kedua, pelarangan impor terhadap produk tertentu untuk melindungi produk industri dalam negeri. Dan yang ketiga adalah kuota, pembatasan barang yang masuk dalam satu negara, yang diimpor dibatasi jumlahnya. Agar apa? Produk yang ada di dalam negeri terlindungi, pasarnya masih punya pangsa pasar. Pas semuanya akan kalah. Yang ketiga adalah subsidi. Subsidi diberikan kepada industri atau produsen dalam negeri agar mampu bersaing dengan produk-produk impor. Kebijakan subsidi dalam satu negara itu memang diberikan untuk produk-produk tertentu yang dalam konteks negara memang punya nilai yang strategis. Di Indonesia apa kira-kira? Yuk, apa kira-kira? Yang sudah tahu apa di Indonesia? Yuk, apa? Lihat enggak? Pupuk. Pupuk untuk petani kita kalau tidak dilakukan subsidi akan kalah. Karena bahan baku pupuk kimia itu masih banyak yang impor. Kalau dilepas kalah. Pada sisi yang lain, yang namanya pupuk untuk petani itu kan strategis. Di Indonesia dengan 280 juta penduduk, semuanya hampir makannya nasi, yang tidak nasi sedikit sekali. Kalau petani yang begitu banyak, kita lepas subsidi pupuk bersaing dengan pupuk impor, kan kalah. Dengan demikian kebijakan pemerintah melakukan kebijakan subsidi untuk pupuk. Ada lagi kebijakan subsidi adalah subsidi bahan bakar.
BBM. Kita kan tahu, nah, subsidi ini diberikan dalam rangka agar apa? Industri dalam negeri mampu bersaing dengan produk-produk impor. Saudara bisa mencermati kebijakan subsidi di Indonesia. Dua item tadi Pak Jalani sampaikan tadi, yang pertama adalah pupuk, yang kedua adalah bahan bakar minyak. Dua-duanya ini mempunyai posisi yang sangat strategis. Tidak hanya perhitungan secara ekonomi, tapi juga perhitungan dengan pertimbangan-pertimbangan yang lain. Anda bisa bayangkan terjadi kelangkaan BBM. Saudara bisa melihat berapa penduduk yang menggunakan BBM. Kalau seandainya BBM terjadi gejolak, produksinya macet atau produksinya mandek, bisa bayangkan situasi seperti apa. Begitu juga sebaliknya. Pupuk. Seandainya pupuk itu tidak diberi subsidi oleh pemerintah, harganya melambung tinggi, petani tidak kuat membeli pupuk, petani mogok tidak menanam padi, mau seperti apa kita? Kacau dan balau. Jelas gak? Subsidi itu dilakukan oleh suatu negara karena pertimbangan-pertimbangan tertentu. Dua yang di Indonesia tadi, yang Pak Jani sampaikan tadi, subsidi pupuk maupun subsidi BBM tadi mempunyai peran dan nilai yang strategis. Selain konteks ekonomi, peran sosialnya akan sangat besar sekali. Itu yang keempat, yaitu tentang subsidi. Dari ke 1, 2, 3, 4 proteksi tadi, kira-kira ada yang ditanyakan? Mungkin monggo. Paham nggih? Bagaimana pengenaan tarif? Bagaimana pelarangan impor? Bagaimana kuota? Bagaimana subsidi? Paham nggih? Tujuannya semuanya untuk melindungi industri di dalam negeri. Monggo, kalau ditanyakan dulu, silakan. Saya beri waktu. Yuk, monggo. Kalau tidak, kita lanjutkan pada kenapa proteksi dalam perdagangan internasional itu dilakukan. Ya penahan tarif, ya subsidi, ya kuota, ya pelarangan impor. Kenapa? Itu umum dilakukan dalam perdagangan internasional. Alasan yang pertama adalah alasan ekonomis yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Artinya apa? Alasan ini menjadi subjektif dalam satu negara. Dan ketika negara itu mengambil kebijakan proteksi, negara lain tidak bisa cawe-cawe. Kenapa? Negara punya otoritas. Otoritas dalam mengelola negaranya. Singapura itu negara hanya kecil. Sangat kecil dibandingkan dengan Indonesia. Tapi ekonominya sangat maju. Singapura punya kreativitas yang tinggi dalam melakukan perdagangan antar negara. Bagaimana negara yang sangat kecil tetapi mengeksploitasi tidak mengeksploitasi alam, tapi melalui akal pikir. Di mana Singapura di-branded untuk menjadi negara jasa dan perdagangan. Perdagangannya antar negara besar, tapi markasnya di Singapura. Alasan-alasan ekonomi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan ini tidak bisa diintervensi oleh negara yang lain. Alasan yang kedua adalah alasan-alasan ekonomi yang dapat dipertanggungjawabkan. Artinya bahwa kebijakan proteksi yang dilakukan suatu negara ini memang logis. Bisa diterima
dalam konteks logika ekonomi. Tetapi dalam perdagangan internasional saat ini banyak sekali dipengaruhi oleh faktor-faktor non-ekonomi. Seandainya Korea Utara itu bisa memproduksi minyak bumi, saya yakin Amerika nggak mau membeli dari Korea Utara. Karena Amerika dan Korea Utara sudah bersaing secara hankam, bersaing secara teknologi nuklir dan segala macam. Nah, dua alasan yang disampaikan Pak Jalani tadi, alasan ekonomi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan maupun alasan ekonomi yang dapat dipertanggungjawabkan, semuanya masih dalam konteks ekonomi. Meskipun secara ekonomi jadi dipertanggungjawabkan bagi negara yang lain, tapi bagi negara yang melakukan proteksi bisa bertanggungjawabkan. Otoritas dia yang membuat. Termasuk juga yang lain. Tetapi dalam konteks proteksi ada juga alasan-alasan yang non-ekonomi. Indonesia ada dualisme. Pemerintah jelas tidak melakukan kegiatan diplomatik maupun perdagangan internasional dengan Israel. Tetapi ada beberapa kelompok masyarakat mungkin yang melakukan kontak perdagangan dengan Israel. Begitu juga negara-negara di Timur Tengah, Jazirah Arab. Iran hampir pasti tidak mungkin melakukan perdagangan dengan Amerika dalam perdagangan yang resmi. Kalau perdagangan di gelap kita tidak tahu. Korea Utara hampir pasti tidak ada mungkin berdagang dengan Amerika. Alasan-alasan ekonomi dalam melakukan proteksi artinya apa? Proteksi dilakukan dengan melarang impor barang. Tidak hanya kuota. Kalau kuota masih bisa dimasuki dengan batasan-batasan. Tapi kalau pelarangan impor, kebijakan itu dilakukan oleh satu negara, tidak bisa orang negara lain mau intervensi, tidak bisa. Biasanya kalau sudah dilakukan pelarangan impor, ditutup perdagangan antar negara satu dengan tidak akan bisa secara normal. Karena apa? Dalam perdagangan internasional yang melakukan itu pribadi, individu, yang melakukan itu kelompok atau persekutuan, tetap melibatkan satu negara. Mungkin bagaimana dokumen-dokumen keluarnya barang. Negara punya aturan sendiri. Tidak semena-mena, wah saya punya pembeli di Amerika, terserah saya dong mau kirim. Tidak bisa. Tetap harus melibatkan negara dalam hal ini otoritas pemerintahan yang sah. Adapun perinci, kenapa proteksi dilakukan? Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 9. Di mana dalam satu negeri sudah ada diproduksi. Tetapi terkadang perkembangan ekonomi produksi dalam negeri belum mencukupi. Contohnya ya tadi, daging sapi tadi. Indonesia sudah punya banyak sapi, tapi mungkin daging sapinya tidak mencukupi untuk konsumsi masyarakat. Sehingga perlu diimpor dari Australia. Misalnya. Beras sudah diproduksi petani, tetapi juga kebutuhan dengan kapasitas yang tersedia masih kurang, sehingga perlu diimpor. Yang kedua, agar peredaran uang tetap di dalam negeri. Kalau ekspor dan impor itu kan menggunakan devisa. Tetapi seandainya ekonomi dalam negeri sudah kuat, bagaimana distribusi, bagaimana produksi, konsumsi dan segala macam,
sehingga perputaran uang masih dalam negeri. Negara lain menggaungkan ini hampir umum, Pak Jari sampaikan jawaban tadi, hampir semua negara melakukan yang namanya proteksi. Menyamakan ini lebih rinci ya. Kalau tadi di depan Pak Jari nyampaikan tadi pertimbangan ekonomi dan non ekonomi, ini sudah lebih rinci. Penerimaan kas negara. Nah, proteksi ini tidak melanggar hukum. Kecewa iya. Negara satu dengan negara yang lain ada kecewa iya. Tapi melakukan proteksi tidak melanggar hukum. Dalam hal ini hukum internasional. Kenapa? Itu otoritas masing-masing negara. Saya membuat pelarangan impor, hak saya dong. Tidak bisa negara lain yang mempengaruhi. Ini yang penting juga sudah pahami adalah yang 9 dan 8. Industri dapat berkembang dan diversifikasi. Kalau kita mengembangkan industri yang ada di Indonesia saat ini dengan sumber daya alam yang semakin menipis terbatas, bisa digunakan dengan bagaimana mengembangkan industri itu menjadi industri turunan yang lain. Dengan demikian, pengembangan ekonomi kreatif untuk mengembangkan industri yang lebih berkembang dan diversifikasi sangat memungkinkan. Pak Jelni mengampu mata kuliah ekonomi kreatif. Demikian rekan-rekan untuk pembahasan pada pagi hari ini. Perlu kami sampaikan, ini perkuliahan yang ke-7. Berarti besok pertemuan yang ke depan langsung UTS ya. Tolong disampaikan kepada rekan-rekan yang mungkin belum bergabung, rekan-rekan yang sudah bergabung, bahwa minggu depan langsung kita adakan UTS. Karena kalau diundur-undur juga tidak ada perubahan yang berarti. Diundur 1 minggu, diundur 2 minggu juga hampir sama. Jadi sekalian segera rampung urusan ini. Demikian rekan-rekanku, sebelum kami tutup, kalau mungkin ada yang ditanyakan, silakan monggo saya beri waktu. Bisa ditanyakan, bisa juga nyanggah, monggo silakan. Kalau tidak ada, sebagai penutup perlu kami sampaikan bahwa perdagangan internasional akan dipengaruhi oleh banyak kebijakan masing-masing negara. Nah, kebijakan dalam satu negara tentang perdagangan antara negara satu dengan negara lain yaitu yang dikenal dengan proteksi. Tujuan daripada proteksi adalah untuk melindungi